sini dapat dilihat bahwa nilai Cronbens alpha 0,901. Jadi instrumen kuesioner ini reliable atau handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Apabila Anda baru pertama kali datang di channel saya, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kali ini kita akan belajar cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sebelum kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas, kita sedikit ke konsep dasar dulu ya. Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian untuk menggali informasi secara langsung. Informasi yang didapat dari kuesioner perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menunjukkan apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Contohnya, kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan. Apakah masing-masing pertanyaan mampu mengukur tingkat kepuasan yang dimaksud? Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan konsistensi atas hasil ukuran, walaupun digunakan untuk mengukur berkali-kali. Apa kegunaan uji validitas? Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara objek yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka variabel pertanyaan tidak valid. Contoh kasus, suatu pegawai perusahaan ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggan tentang produk baru yang diluncurkan. Pegawai tersebut ingin menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Lalu, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir ya, agar ngerti caranya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan file untuk validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah menginputkan data. Bagi Anda yang belum tahu cara input data, bisa lihat video saya pada pojok kanan atas. Ini merupakan hasil kuesioner yang telah saya inputkan di SPSS. Di sini ada 10 pertanyaan atau 10 variabel dengan jumlah responden ada 25 orang. Pada variabel view sudah saya setting jenis pengukurannya itu ordinal karena data ini berupa tingkatan data. Ini ya 10 pertanyaan. Pada kolom value ini sudah saya kasih kode. 1 itu sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 memuaskan, 4 sangat memuaskan. Ini kan berupa tingkatan data, jadi ini merupakan ordinal. Sebelum kita melakukan uji validitas, kita terlebih dahulu harus membuat variabel baru ya. Variabel baru ini menjumlahkan total dari ke 10 pertanyaan. Cara membuat variabel baru untuk menjumlahkan 10 pertanyaan yaitu transform, pilih, compute. Target variabel kita beri nama, misalnya total. Ini variabel ini kita masukkan semua, kita jumlahkan.
Ini ya, kita jumlahkan sampai semuanya. Ini ya, kalau udah semua kita tekan OK. Ini muncul keterangan ya, variable name contain illegal character. Jadi pada ini ya, pada membuat variabel lama kita nggak boleh ada spasi. Ini ya, udah keluar outputnya. Dia menambah variabel baru bernama total. Kita hilangkan aja nolnya. Ini dibikin 0 pada desimal. Setelah sudah membuat variabel total, kita lanjut ke uji validitas. Caranya analyze, pilih yang correlation, terus pilih bivariate. Ini kita pilih semua, Ctrl A, kita masukkan pada kolom variabel. Terus ini pilih person, ini to tail, terus centang flag significant correlation. Selanjutnya klik OK. Oh ya, teman-teman juga bisa mendownload ini ya, file data ini pada kolom deskripsi. Ini ya, muncul hasilnya ini. Lalu bagaimana caranya untuk melihat pertanyaan ini valid atau tidak? Kita membutuhkan tabel R. Ini ya, saya sudah menyiapkan ini tabel R. Teman-teman juga bisa melihat ini ya, tabel ini pada kolom deskripsi. Di sini P1 itu kan pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan 10. Yang perlu kita perhatikan untuk uji validitas, kita hanya melihat ininya saja, Pearson correlation pada bagian total. Nanti total ini pada baris Pearson correlation kita bandingkan dengan tabel R. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel pertanyaan ini valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka variabel pertanyaan ini tidak valid. Yang ini 0,801 itu merupakan R hitung. Untuk R tabelnya kita di sini, tabel R. Lalu caranya kita pilih yang ini. Pada kolom N, kita sesuaikan dengan jumlah responden. Di sini kan saya menggunakan 25 responden ya. Jadi di sini kita pilih kolom 25. Ini ya, pada baris 25 kita pilih yang kolom 5% karena tingkat signifikansinya 5%. Ini ya, diperoleh 0,396. Jadi angka ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan. Kita kembali ke SPSS. Di sini ya, pada variabel P1 nilai Pearson correlation-nya tuh 0,801, lebih besar daripada nilai R. Nilai R-nya kan tadi 0,396. Maka pertanyaan 1 ini valid. Hal yang sama juga untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 2 itu 0,740, lebih besar daripada R ya, jadi valid. Ini P3 juga valid, P4 valid, P5 valid, P6 valid, P7 valid, P8 valid, P9 valid, P10 valid. Jadi ini ya,
Jadi semua variabel pertanyaan ini valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Apa kegunaan uji reliabilitas? Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen kuesioner dinyatakan reliable atau handal apabila nilai Cron band alpha lebih besar 0,6. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cron band alpha lebih besar 0,6, maka instrumen kuesioner handal. Sedangkan jika nilai Cron band alpha lebih kecil daripada 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal. Cara untuk melakukan uji reliabilitas yaitu kita langsung klik Analyze, Scale, pilih yang Reliability Analysis. Ya, karena tadi kan pertanyaannya tuh valid semua ya, jadi kita masukkan ke sini. Semisal ada pertanyaan yang tidak valid, tidak usah dimasukkan ke sini. Jadi pertanyaan yang tidak valid dibuang aja. Kita pilih ya. Kita pilih terus kita masukkan ke item ini. Ini variabel total tidak usah dimasukkan. Selanjutnya pilih statistik. Terus pilih yang ini aja. Yang ini aja. Scale of item delete, yang lainnya nggak usah. Terus klik continue. Kita klik OK. Ya, maka akan muncul outputnya ya. Yang perlu diperhatikan hanya ini ya, hanya tabel ini aja. Reliability statistik kita menggunakan nilai Cron band alpha. Kita ke dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cron band alpha lebih besar daripada 0,6, maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cron band alpha lebih kecil 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal. Di sini dapat dilihat bahwa nilai Cron band alpha 0,901. Jadi instrumen kuesioner ini reliable atau handal. Jadi untuk kuesioner ini dinyatakan valid dan handal. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji validitas dan reliabilitas. Silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.